Ketika cari rumah di BSD City, kebanyakan inden, sekarang aku mau kasih teman-teman informasi bahwa ada satu listingan di BSD yang sudah jadi, siap huni, dapat free PPN juga. Lokasinya bagus banget, ini berada di kawasan elitnya BSD karena bersebelahan dan juga berada di satu kawasan dengan klaser-klaser mewah seperti The Zora, Enchanted, dan juga South Tracer. Deket banget ke IPK School, serta deket banget ke Cubic, ke Ice BSD, dan pusat kuliner lainnya. Ini adalah kawasan The Blissfield yang pastinya tentu saja ini adalah kawasan private dan sudah banyak yang huni pastinya. Hari ini aku mau mereview untuk tipe rumah yang lebar 10, luas tanahnya 180 meter, 10 kali 18 dan memiliki luas bangunan 284 meter persegi. Nah, kalau kita lihat dari konsep rumahnya, ini punya konsep tropical resort yang pastinya ini di kawasan klasternya itu punya satu private clubhouse yang tersedia mini golf, kemudian kitchen lab, gym, dan juga area multifunction yang bisa teman-teman pakai nanti kalau diperlukan. Nah, untuk rumahnya sendiri, ini carportnya bisa muat untuk satu mobil besar dan satu mobil untuk city car. Sudah dapat kanopi seperti ini karena ini adalah badan bangunannya sendiri, jadi dari beton teman-teman nggak perlu nambah kanopi lagi. Punya dua akses, bisa dari garasi nanti langsung masuk ke area servis, atau kalau mau langsung nanti bisa teman-teman masuknya lewat samping atau nanti tembusnya langsung ke ruangan utama atau area living room. Nah, karena ini untuk show unitnya ini posisinya di hook, jadi sebelahnya itu masih ada sisaan tanah yang cukup besar. Nah, untuk di cluster ini cuma tersedia untuk yang tipe 10 dan tipe 9 saja, karena yang tipe 8-nya itu sudah sold out. Penasaran rumahnya kayak apa dalamnya? Kita lihat ke dalam. Nah, ini untuk dalam rumahnya. Jadi ini lantai satunya, teman-teman. Masuk tadi dari sebelah rumah. Jadi itu privacy banget ketika nanti kita punya rumah seperti ini, ya. Jadi nggak kelihatan nanti kalau misalkan masuknya karena dari samping, bukan dari depan rumah. Untuk pintu utamanya kita sudah dapat double door dari solid engineering wood dan sudah dapat smart door lock dari merek Dexon. Ini adalah area foyernya, tapi ini sebenarnya langsung ngeplong aja. Nah, sebelah kiri aku atau belakang aku pasti teman-teman udah ngeliat deh, ada area balkoni yang pastinya estetik banget. Tapi kita nggak ke situ dulu, kita ke area sini dulu. Sebelah sini adalah area tangga untuk nanti ke lantai 2-nya teman-teman. Nah, di sini adalah area living room-nya yang pasti ini sudah luas banget, bisa untuk 10 bahkan 15 anggota keluarga pun itu juga masih muat banget. Karena jaraknya sampai ke TV pun ini sudah dikelihatan ini masih spacious banget teman-teman. Nah, untuk finishing lantai dari rumah ini itu menggunakan homogeneous style warna krem yang ukurannya 60 kali 60. Kita lanjut dulu ke sebelah sini. Ini adalah area dining room-nya ya di sebelah sini karena dekat banget dengan area dapur kotornya di sebelah situ. Ini bisa muat sebenarnya mau dipasang meja yang lebih panjang lagi 6 sampai 8 anggota keluarga pun itu masih bisa. Nah, kita ke area kamar tidur di bawah. Di sini ada kamar tidur tamu atau kamar tidur untuk orang tua yang mungkin tidak bisa naik tangga. Nah, di sini sebenarnya sudah dikasih gambaran bahwa di sini bisa muat untuk kasur yang sebenarnya ini kalau di show unit ini 180 kali 200, tapi kalau kita mau pasang yang 2 kali 2 meter itu juga masih muat banget. Tinggal nanti nakasnya mungkin pakai nakas yang lebih pendek atau lebih kecil aja. Taruh dressing table sebelah sini juga masih oke. Dan plus yang untuk kamar tidur tamu di lantai satunya, ini sebelah kanan ada bukaan jendela ke backyardnya. Jadi kalau mau ada angin sepoi-sepoi ya, itu bisa dibuka aja jendelanya. Nah, untuk kamar tidur ini sebenarnya sudah disediakan untuk satu kamar mandi ensuite di sebelah sini. Jadi kita nggak perlu keluar lagi ya, apalagi tamunya udah ada di dalam mau mandi itu nggak perlu cari keluar lagi. Di sini sudah lengkap semuanya karena di sini sudah semuanya sanitary-nya menggunakan Kohler semua dari sink-nya. Kemudian untuk area shower sudah dapat dari Kohler juga berserta juga dengan kloset duduknya semuanya dari Kohler. Dan kita sudah dapat untuk partisi seperti yang ada di show unit ini kita udah dapat kecuali untuk area kabinet kemudian cerminnya kita belum dapat.
Nah, kita kembali ke ruangan utama dulu. Nah, jadi kalau untuk yang lebar 10 ya, karena tanah panjang ke belakangnya itu 18 meter, ini kita masih dapat area backyard yang pastinya ini cukup luas teman-teman di sini. Jadi kalau misalkan kita mau dijadikan ini area untuk taman kering, taman basah, atau mungkin mau dibikin kolam ikan, itu juga masih muat banget. Ya, jadi kalau misalkan kita punya rumah seperti ini, udah pasti enak banget dan ngeplong banget. Nah, kita ke area powder room di sana karena tadi aku lupa untuk nge-review area powdernya. Nah, untuk area powdernya ada di sebelah living room. Jadi kalau misalkan kita terima tamu, itu kan di sini ada area balkon ya, mezanin. Jadi nanti kalau misalkan tamunya perlu ke kamar mandi, ini powder roomnya nggak jauh dari area foyernya sebenarnya. Nah, biasa kalau untuk powder room itu kita cuma dapat kloset duduk dan juga sinknya saja. Semuanya juga sama, masih dari merek Kohler, dan untuk finishing lantainya itu menggunakan homogeneous tile, tapi untuk kamar mandi yang menggunakan yang warna abu-abu. Nah, kita lihat area balkoninya dulu karena di situ super estetik. Nah, ini dia teman-teman. Untuk cluster Billy's Field ini memang agak unik karena untuk area foyernya atau terima tamu itu sebenarnya di sini, di area mezaninnya. Dan ini sebenarnya bisa dijadikan area balkoni juga. Nanti kalau misalkan mau nongkrong-nongkrong, mau barbekyuan, itu sebenarnya kita bisa pakai area ini. Ya, karena area ini itu selain juga dijadikan area untuk foyer, ini ternyata yang tadi kita lihat di depan ini adalah dijadikan sebagai kanopi rumahnya juga. Apalagi kalau misalkan kita mau ngebengong, view-nya juga klaster yang rapi dan masih rindang, itu pasti enak banget teman-teman. Nah, kita kalau nge-review pasti jangan lupa area servisnya harus di-review juga. Kita sekarang lihat area servisnya dulu. Nah, ini adalah area dapur kotornya. Jadi area dapur kotor ini nanti kita pasti dapatnya nggak dapat kitchen setnya. Yang pasti di sini kalau kita lihat untuk tabletopnya ini nanti sama seperti yang ada di show unit, standar seperti ini. Sinknya kita nanti juga dapatnya seperti ini juga dari merek Meridian. Cuma kompornya kita pasti belum dapat karena memang nggak pakai kompor tandem, cooker hood juga belum karena termasuk dari interior. Cuma yang harus kita perhatikan di sini untuk penataan layout dapur kotornya ini sudah oke banget karena untuk area nyuci-nyuci ada di sebelah sini, sedangkan untuk area masaknya di sebelah sini. Jadi untuk area api dan air itu harus terpisah ya, menurut Feng Shui. Kalau teman-teman paham Feng Shui pasti juga menyetujui hal itu juga. Nah, kalau misalkan masaknya agak bau dan berasap, itu kita tinggal buka aja karena di sini ada jendela yang bisa dibuka ke backyard, jadi sirkulasi udaranya pasti bagus banget. Nah, untuk area untuk servis cuci-cucinya itu pun terpisah karena di sini area servisnya itu terbagi split level dan nanti terbagi juga dengan area garasi. Kita cek dulu untuk area servisnya. Oke, ini adalah area servisnya teman-teman, yang di sini semuanya sudah dilengkapin sama developernya. Kayak untuk tempat nyuci itu udah dipikirin banget ya, kerannya udah ditaruh situ, colokan bahkan udah dipasangin juga. Jadi tinggal beli mesin cuci, taruh sini, nggak usah pusing mikir lagi. Dan di sini adalah area untuk ngejemurnya. Yang pasti kalau misalkan kita ngejemur terus hujan, udah dikasih kanopi seperti yang ada di show unit. Jadi nanti kalau misalkan hujan tinggal kita pinggirin aja ke dalam supaya nggak kebasahan jemurannya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi juga untuk satu kamar tidur pembantu dan satu kamar mandi pembantunya. Jadi sudah lengkap banget. Kita sekarang cek ke garasinya dulu. Nah, ini akses yang kita tembus tadi, lihat dari depan. Ini adalah akses garasinya. Nah, untuk garasinya ini bisa muat untuk satu mobil lagi. Yang mobil besar pun Alphard ini masih muat sebenarnya. Dan ini untuk pintu garasinya memang masih pakai pintu garasi yang manual, jadi harus buka tutup sendiri. Nah, garasinya ini sudah menggunakan homogeneous tile juga ya, finishing lantainya ukuran 60x60 dan warna abu-abu kehitaman ya. Terus bagi teman-teman yang punya electric car itu sudah disediakan EV charging juga di situ. Jadi nanti kalau misalkan mau ngecas yang di carport itu nggak perlu ngambil jauh untuk sumber listriknya. Nah, di bawah tangga sini itu sebenarnya ada sedikit
space kecil ya. Jadi teman-teman kalau mau naruh barang itu biar rapih, dikumpulin di situ aja, tinggal nanti fitting out untuk interior bikin lemari sendiri. Nah, ini untuk garasinya kita sudah lihat lantai 1, sekarang kita ke lantai 2-nya. Oke, ini lantai 2-nya teman-teman. Jadi pasti teman-teman salpok sama yang sebelah kiri aku. Ini apa sih? Ini adalah tangga ke area etik teman-teman. Jadi sebenarnya technically untuk rumah ini itu 2,5 lantai ya, 2 lantai plus juga dengan attic room. Memang attic roomnya masih menggunakan tangga seperti ini. Tapi untuk attic roomnya sebenarnya itu masih cukup luas. Di atas itu bisa dijadikan untuk home theater atau misalkan tempat ruang musik, gaming room dan segala macam itu masih bisa. Dan ada satu balkoni kecil di sana. Cuma kalau untuk naiknya memang ini kalau anak masih muda mungkin masih bisa naik ya. Cuma kalau orang tua udah agak susah gitu untuk naik ke attic room dengan tangga seperti ini. Nah, di lantai 2-nya ini di sebelah sini ada space dikit ya. Kalau di rumah contoh dijadiin tempat untuk ruang kerja ya, atau misalkan tempat study room, tempat membaca itu juga masih muat banget sebelah sini. Kita ke sebelah kiri dulu. Ini adalah area master bedroom-nya. Nah, master bedroom-nya ini oke banget menurut aku, sudah luas yang pasti karena di sini sudah dikasih contoh untuk satu kasur yang ukurannya super king size bed 2x2. Even nakas kiri kanan sebelahnya itu masih muat ditaruh. Nah, untuk setiap kamar di rumah ini itu sudah dilapisi dengan SPC flooring, jadi teman-teman nggak perlu nambah lagi. Di belakang aku ini adalah area balkoni ya, yang menghadap ke depan rumah. Balkoninya ini masih cukup luas dan untuk kusen di rumah ini semuanya menggunakan YKK-AP semua ya teman-teman. Di sebelah kanan ini ada area walk-in closetnya yang pasti di sini juga oke banget, masih muat banyak lemari, bahkan dressing table di sini juga masih oke banget. Kemudian di sini adalah area ensuite bathroom-nya. Nah, area ensuite bath-nya sebenarnya ini standar aja ya, nggak ada yang spesial di sini. Semua showernya sama dari Kohler, double shower. Partisi juga sudah sama seperti ini juga. Kemudian closet duduknya juga dari Kohler, sama sinknya ada di sebelah sini. Nah, kita kembali ke ruangan utama. Nah, di sebelah sini adalah kamar tidur anak pertama. Nah, untuk kamar tidur anak pertama ini cukup luas ya. Di sebelah sini dikasih gambaran untuk kasur yang ukurannya 90 kali 200. Di sini juga masih oke. Ini masih space-nya di sini masih oke banget. Jadi kalau mau taruh lemari juga bisa. Di sini taruh lemari juga masih oke. Bahkan meja belajar di belakangku juga masih muat banget nih, teman-teman. Nah, untuk kamar tidur ini itu punya ensuite bath juga di sebelah sini. Nah, untuk ensuite bath-nya ini sebenarnya nanti connecting dengan kamar tidur anak kedua. Jadi ini di sini pakai pintu geser seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk pintu ke kamar tidur anak keduanya. Kalau untuk area kamar mandi ini justru menurut aku lebih luas ya daripada yang di master bedroom karena ini lebih spacious ya menurut aku pas masuk ke dalam. Semuanya juga sama ya, berderet, ada sink, closet duduk dan juga showernya juga masih sama sanitary-nya mereknya. Nah, di sebelah sini adalah area ke kamar tidur anak kedua. Di sebelah sini ya, kasurnya juga sama 90 kali 200 masih muat. Itu bukan jendela ke taman belakang dan mau taruh meja belajar sebelah sini juga masih oke. Nah, kita ke ruangan utama lagi nih tembusnya. Nah, untuk ruangan utama sebenarnya di sini masih ada space lagi buat nanti ya tempat bermain atau tempat nongkrong-nongkrong juga bisa. Kenapa seperti itu? Karena di lantai 2-nya di sebelah sini untuk yang tipe lebar 10 itu sudah dikasih area balkoni lagi nih teman-teman di sebelah sini dan ini masih cukup luas. Nah, kita lihat dulu ke sini. Ini area balkoninya dan itu menghadap ke area garden ya teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya udah dipastikan enak banget. Apalagi kalau teman-teman pasang kolam ikan di backyardnya itu nanti pasti ada gemericik air yang setiap hari kita dengarkan. Nah, kalau sini ini sebenarnya ke sebelah rumah. Cuma kalau misalkan kita belinya posisi badan, pastinya nanti sebelah rumahnya ini rumah lagi. Cuma kalau enaknya kita punya rumah hook adalah seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sebelah rumahnya itu kita mau dijadikan taman kering atau misalkan area gazebo itu kita view-nya masih enak banget. Tapi memang kalau untuk rumah di
eh, BSD, ya, posisi tanah hoki itu memang tidak boleh dibangun untuk bangunan permanen. Jadi hanya bisa dibangun nama bangunan semi permanen aja. Nah, penasaran dong untuk harganya di berapa dan ada promo apa aja? Ikuti terus video sampai habis. Nah, teman-teman, untuk unit lebar 10 harganya dipasarkan di 9 miliaran aja, dan masih ada untuk unit tipe lebar 9 harganya dipasarkan di 7 miliaran aja. Rumah contohnya juga dijual ya, jadi teman-teman yang mau cari rumah yang tinggal pindah aja beserta dengan furnisnya, teman-teman bisa beli rumah contohnya juga. Nah, promo untuk di tahun ini, di tahun 2025 aja, itu ada diskon up to 18,5% khusus untuk cara bayar hard cash dan juga KPR DP Express 10%. Bagi teman-teman yang mau tahu info detail dan mau survei, langsung aja kontak aku, nomornya di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang mau memasarkan propertinya di daerah BSD dan juga Gading Serpong, bisa titip jual juga sama aku, langsung aja kontak, nomornya seperti biasa ada di bawah. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan juga TikTok aku, segera follow karena masih banyak informasi lainnya yang tidak aku masukkan di YouTube, aku masukinnya ke situ. Dan untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi properti lainnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!